Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Suhardi. Baiklah teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan kembali mengasah kemampuan khususnya pada bidang kimia organik ya. Jadi materi pada hari ini yang ingin kita sampaikan yaitu tentang gitu ya. Jadi tentang energi disosiasi ikatan. Kalau kita pikir apa sih itu energi disosiasi ikatan, bagaimana caranya, terus berasal dari apakah itu, apakah dari senyawa ke unsur-unsurnya atau dari ikatan kemana, nah, akan kita bahas pada sub energi disosiasi ikatan. Jadi energi disosiasi ikatan ini itu berasal dari satu molekul kemudian terpecah menjadi ion-ionnya ya, atau dari molekul kemudian terdisosiasi menjadi unsur-unsur senyawa pembentuknya seperti itu. Jadi dalam energi disosiasi ikatan bagaimana caranya? Jadi caranya untuk melakukan disosiasi ikatan, untuk mengubah suatu molekul menjadi ion-ion disosiasinya, maka dibutuhkan suatu energi. Jadi kita butuh suatu energi untuk mengubah molekulnya menjadi disosiasi dari ikatannya, kan seperti itu. Nah, energi ini bisa berupa, jadi kita membutuhkan energi bisa berupa kalor, bisa juga berupa cahaya. Jadi ada dua energi yang bisa kita gunakan, yaitu bisa merupakan kalor, bisa juga dari cahaya. Tapi umumnya kita gunakan kalor ya, atau panas seperti itu. Baiklah, jadi ada dua cara untuk melakukan energi disosiasi. Jadi yang pertama itu bisa menggunakan pemaksa pisahan heterolitik. Jadi kita bisa menggunakan pemaksa pisahan heterolitik. Jadi pemaksa pisahan heterolitik ini berasal dari kata hetero, artinya berbeda. Jadi sebentar akan dihasilkan suatu produk, tapi dalam bentuk ion. Jadi seperti itu. Contoh, misal saya punya sebuah contoh HCl, asam klorida. Jadi asam klorida ini ada ikatan tunggal. Ikatan tunggal itu kan berasal dari dot Lewis. Ini ya. Karena Cl mempunyai tujuh elektron valensi, berarti di sini ada 6 ya. Terus elektron dari Cl ini yang satu akan berikatan dengan elektron dari hidrogen. Ini akan berikatan membentuk ikatan ganda seperti itu. Jadi awalnya ini berasal dari elektron atau dot Lewis. Dot artinya titik ya, dan dot Lewis. Jadi ketika kita misalnya mau menentukan ini disosiasinya seperti apa, bisa kita lihat dari struktur dot Lewisnya kan. Jadi di sini kita memakai konsep yaitu kestabilan oktet dan duplet. Tapi pada Cl ini kita menggunakan konsep oktet ya, artinya harus mencapai 8 elektronnya supaya bisa stabil. Untuk mencapai 8, maka H ini harus memberikan elektron kepada Cl kan. Artinya memberikan elektron atau memberikan proton seperti itu. Sehingga H ini berubah menjadi H plus. Jadi ini harus memberikan elektronnya. Kita berikan apa? Jadi di sini nanti berubah jadi H plus.
terus ditambah Cn di sini ada 8 elektron. Terus lihat tanda minus. Kenapa? Tanda minus ini adalah petunjuk bahwa Cn minus ini oktet karena menerima satu elektron, bukan satu pasang ya. Jadi menerima satu elektron. Terus ini A plus ya. Kenapa? Karena memberikan elektron. Jadi elektron di sini pada pemaksa pisahan heterolitik, maka ada satu atom yang menyumbangkan elektronnya kepada atom lain supaya mencapai aturan oktet. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari pemaksa pisahan heterolitik. Jadi hal ini akan menyumbangkan elektron sehingga kita kasih tekanan sebagai tanda bahwa dia menyumbangkan proton ya. Seperti itu. Terus yang kedua, ada yang disebut dengan pemaksa pisahan homolitik. Dari kata homo artinya dari kata homo artinya sama. Nah, gitu kan? Kita bisa ambil contoh tadi yang H dengan Cl, kita bisa ambil. Tapi bedanya dengan heterolitik, kalau pemaksa pisahan homolitik itu, maka masing-masing elektronnya itu akan tertarik atau akan kembali kepada atom asalnya seperti itu. Artinya tidak ada sumbangsi proton, tidak ada tarik menarik antara atom yang satu dengan atom yang lain. Tidak ada tarikan elektron dari salah satu atom. Jadi hanya kembali kepada atom itu sendiri. Artinya dia hanya mengambil bagian itu sendiri, bagian dari elektronnya sendiri seperti itu. Kalau saya kasih contoh dari ini, misal di sini ada Hb ya. Ada HBr, kita katakan bahwa H itu ini dot, ini juga dot ya. Awalnya kan dari sini. Sehingga energi disosiasi dalam hal ini adalah energi disosiasinya, maka reaksi disosiasinya ini elektronnya ini milik H akan kembali ke H itu sendiri kan. Sedangkan Br itu juga kembali ke Br. Jadi tidak ada yang menyerahkan elektronnya kepada atom lain. Elektron itu tetap berada pada atomnya itu sendiri. Nah, ini kalau pemaksa pisahan homolitik kan, bedanya di atas. Terus hasilnya nanti ini, jadi hasilnya nanti ini yaitu berupa dot ya. Jadi berupa atom dengan dilengkapi elektron di sekelilingnya ya. Seperti itu. Jadi ini namanya, karena Br itu di golongan 7A, kita kasih di sini saja 6 gitu. Nah, sekarang kita lihat elektronnya ini kembali ke H, yang di sini kembali ke Br. Jadinya hasilnya nanti H dot ditambah B ya, Br. Oke. Sekarang kita lihat ini ada elektron bebas. Di Br itu ada 2 pasang ada 1, 2, 3 pasang elektron bebas. Dan ada 1 elektron bebas, dia tidak berpasangan. H juga mempunyai 1 elektron bebas, dia tidak berpasangan ya. Jadi PB-nya ini ada 3, sedangkan H itu tidak mempunyai PB, tapi hanya punya 1 elektron bebas. Nah, jadi elektron yang tidak berpasangan ini jadi elektron yang tidak berpasangan ini
disebut dengan, jadi ini disebut dengan radikal bebas. Jadi elektron yang tidak mempunyai pasangan ini artinya hanya tunggal, itu disebut dengan radikal bebas. Radikal bebas ini umumnya dia itu bersifat netral listriknya. Jadi sifat radikal bebas ini artinya dia netral pada listrik, sehingga tidak ada gaya elektrostatik antara H dengan Br. Jadi contoh di Br ya, ini ada dotnya, ini juga ada dotnya. Sekelilingnya di sini kan berpasangan. Ini ada elektron yang tidak berpasangan, di H juga ada. Nah, inilah yang disebut dengan radikal bebas. Jadi radikal bebas ini netral listriknya, sehingga disebut tidak ada gaya tarik elektrostatik, sehingga tidak ada gaya tarik elektrostatik seperti itu. Karena gaya elektrostatik itu adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya energi listriknya, adanya listrik dalam radikal bebas. Tapi pada radikal bebas kan tidak ada energi listrik karena elektronnya tunggal seperti itu. Dan radikal bebas ini mempunyai energi yang tinggi, ya. Punya energi yang tinggi. Jadi punya energi yang tinggi sehingga sifatnya itu sangat reaktif dan tidak stabil. Jadi sangat reaktif dan tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Kalau kita lihat dari segi energinya terlalu tinggi, sedangkan elektronnya tidak berpasangan, makanya tidak stabil untuk radikal bebas. Makanya radikal bebas ini dia itu bebas kemana-mana karena tidak ada elektron yang mengikatnya. Kalau yang TeB ini dia tidak bisa bebas karena ada elektron yang mengikat, makanya disebut satu pasang seperti itu. Ini adalah penjelasan tentang energi disosiasi ikatan. Jadi untuk energinya insya Allah kita akan lanjut ke part berikutnya dari part 2. Untuk part 1 hanya ini saja dulu. Bisa dilihat ada pemaksa kisah elektrolitik dan pemaksa kisah homolitik. Jadi ada dua cara dalam menentukan energi disosiasi ikatan suatu senyawa. Bisa kalian lihat contohnya di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa paham. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.